Yang teman-teman laki-lakiku awalnya banyak, kok pada hilang. Kerjanya tuh seperti kepanitiaan itu ada dua nih. Pertama ada ke GTS yaitu ke KSPM Go to School. Mereka dunia kerja itu tidak sepenuhnya menggunakan teori. Ya, betul. Kita di dalam dunia kerja pasti ada yang namanya praktek. Nah, teori kita memang perlu, tapi pengalaman Milih tapi dia acuh tak acuh anggapnya dengan pilihannya tadi. Bahkan mungkin tiba-tiba Bertanggung hilang. jawab. Tidak bertanggung jawab. bertanggung jawab. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast KSPM FEB ULM periode 2022. Bagi kalian nih yang baru aja mampir ke YouTube channel KSPM FEB ULM, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan update-update dari podcast KSPM selanjutnya. Oke, tahun ini nih semakin banyak aja nih konten menarik yang diberikan oleh KSPM FEB ULM, yaitu salah satunya podcast nih. Pada podcast episode 1 ini, saya JJ selaku moderator akan menemani teman-teman semuanya untuk beberapa menit ke depannya, yaitu untuk berkenalan lebih dalam dengan KSPM FEB ULM. Tentunya juga saya tidak sendiri nih di sini. Saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Bang Hafiz dan juga Bang Salamat. Mungkin bisa dulu nih menyapa audiens kamera. Silakan Halo. Hafiz dulu. Halo. Halo. Oke, halo. Mungkin untuk perkenalan kepada Bang Hafiz dulu nih. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kawan-kawan semua. Perkenalin, aku Muhammad Hafiz Ansari. Biasanya teman-temanku manggil aku Hafiz. Nah, jurusanku itu S1 akuntansi. Aku angkatan 2019 dan di KSPM pada periode ini aku dipercayai sebagai ketua umum pada tahun ini. Mungkin perkenalan singkat ya dariku, itu aja. Oke. Selanjutnya kepada Bang Salamat. Oke, giliran gue ya pulang. Oke, masuk ya. Halo semuanya, perkenalin nih, namaku Salamat Ramandani. Ya mungkin teman-teman banyak sih manggilku ada Salamat, ada Denny, Sal gitu. Dan aku dari jurusan S1 akuntansi sama dengan Hafiz. Ini mungkin periodeku yang keempat untuk di KSPM BLM. Dan untuk sekarang saya dipercayakan sebagai penasihat internal. Dan untuk apa sih penasihat internal itu mungkin nanti bisa kita jelasin juga secara khusus. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang udah kenal nih kalian sama narasumber kita kali ini, yaitu Bang Hafiz, Ketua Umum KSPM FEB ULM periode 2022, sedangkan Bang Salamat, Ketua Umum KSPM FEB ULM periode 2021. Oke. Nah, sekarang sudah pada kenal, selanjutnya kita langsung aja nih ke pembahasan selanjutnya, mengenal lebih dekat KSPM FEB ULM. Oke. Sebelumnya nih boleh dijelasin dulu nih Bang Hafiz, apa sih sebenarnya KSPM FEB ULM ini dan tujuan dibentuknya tuh apa, dan di dalam KSPM itu apa murni cuma belajar seputar pasar modal atau gimana nih Bang? Ya, oke. Sini aku jelasin sedikit tentang KSPM ya. Jadi KSPM FEB ULM ya, khususnya di Unlam itu merupakan suatu ormawa yang non profit. Nah, maksudnya non profit ini apa sih? Jadi kami di Unlam ini enggak mengincar keuntungan sama sekali, walaupun padahal kita KSPM berkenaan di pasar modal ya, tapi tujuan utamanya bukan mengenai keuntungan. Nah,
Terus tujuannya apa aja sih, ya kan? Jadi tujuan kami salah satunya itu ialah memperkenalkan investasi dan juga pasar modal ke masyarakat luas. Nah, gimana terwujudnya itu bisa dicek di IG kami. Itu kami juga sudah lumayan banyak mengedukasi masyarakat luas, memperkenalkan apa itu investasi dan pasar modal dan juga bagaimana caranya. Silahkan aja dibuka IG KSPM FEB ULM. Di situ ada juga. Terus terakhir pertanyaannya tentang edukasi aja atau enggak, ya kan? Iya. Nah, di KSPM Unlam itu enggak sekedar edukasi doang. Nah, kami sebagai organisasi mahasiswa itu pasti ada belajar mengenai bagaimana sih kita caranya berorganisasi. Jadi enggak hanya mengedukasi tentang pasar modal, tapi kita juga belajar bagaimana manajemen waktu, bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana menjadi seorang organisatoris yang baik gitu. Nah, mungkin itu ya jelasannya. Nah, setiap dengar kata KSPM nih Bang, pasti kan gak jauh-jauh tuh dari kata gibey nih. Mungkin kepada Bang Selamat nih bisa dijelaskan apa sih perbedaan dari gibey dan KSPM itu? Oke, mungkin cerita aja dulu ya. Dulu mungkin untuk istilah gibey itu untuk beberapa tahun terakhir aja. Dulu sih untuk kata dosen pernah aku nanya loh, gibey itu sebenarnya dulu namanya pojok bursa. Dari pihak kampus menyebutnya pojok bursa dan dikelola oleh para dosen. Nah, setelah berjalan waktu ternyata diambil alih nih oleh mahasiswa yang mungkin sekarang tuh digabung dengan KSPM. Jadi KSPM 2 nama nih kita pegang. Ada KSPM-nya, ada sama gibey-nya. Nah, untuk gibey sendiri sih itu kan program kerja atau mungkin program dari Bursa Efek ya. Ya, Bursa Efek. Dan supaya lebih bisa menjangkau untuk pengenalan pasar modal ke kampus-kampus, khususnya di bagian mahasiswa nih, untuk masyarakat kampus. Jadi untuk GBS itu nama tempat sih ya, tempat dimana di satu kampus ada didirikan buat pusat bagaimana penyebaran pasar modal itu sendiri. Dan mungkin itu juga GBay. Nah, untuk GBay untuk SPM-nya pernah. Tadi SPM. Yes. Oke, udah. Itu sih mungkin kalau untuk GBay-nya. Nah, untuk Bang Hafiz nih pertanyaannya. Setahu saya nih Bang, di dalam KSPM itu kan ada pengurus dan juga ada anggota. Iya. Apa perbedaan dari kedua itu Bang? Entah itu dari sisi keterlibatan antar pengurus dan anggota itu gimana Bang? Oke. Dari yang mudah aja gini dulu lah. Dari anggota nih. Jadi gini Je, anggota itu kalau anggota KSPM mereka cuman berpartisipasi untuk belajarnya aja. Iya, mereka dapat keuntungan di bagian pasar modal. Nah, mereka daftar ke kita, mereka dapat benefit untuk belajar tentang pasar modal dan informasi pasar modal. Nah, gitu, informasi saham. Nah, kalau pengurus ini beda nih, Je. Lumayan banyak nih perbedaannya. Jadi kalau pengurus ya, kalau pengurus ini mereka selain dapat edukasi, mereka selain dapat informasi tentang saham, mereka juga belajar tentang organisasi. Nah, sama kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, bagaimana jadi organisatoris yang baik, ya kan? Nah, mereka para pengurus ini selain dapat ilmu, selain dapat rekomendasi saham misalnya kan, mereka juga dapat melatih soft skill yang mereka punya atau malah mendapatkan soft skill baru. Selain itu juga mereka dapat relasi yang baru nih. Nah, mungkin itu aja perbedaannya. Cukup beda ya kan. Kalau gini Bang, nih mungkin ada juga yang bertanya-tanya nih Bang, apakah anggota harus jadi pengurus dan pengurus harus jadi anggota juga? Oh, oke. Jadi kalau apakah anggota itu harus jadi pengurus? Itu enggak wajib, enggak perlu mereka anggota perlu jadi pengurus. Nah, kalau pengurus ini karena pengurus benefitnya itu kan lebih banyak ya kan, daripada anggota. Ya otomatis kalau mereka nggak jadi anggota juga nggak apa-apa. Kalau mau jadi anggota
ya juga nggak apa-apa, boleh aja. Tapi ya benefitnya tetap sama dan malah lebih banyak pengurus daripada anggota. Ya. Nah, dari para pengurus sendiri nih Bang, berasal dari jurusan apa aja sih? Dan terus angkatan berapa aja? Terbuka untuk angkatan berapa aja nih? Oh, oke. Mungkin kan tadi pertanyaan pengurus ya kan ya. Iya. Mungkin aku bakal nyempilin anggota sedikit. Nah, anggota KSPM itu terbuka untuk seluruh Unlam, seluruh jurusan yang ada di Unlam, seluruh fakultas yang ada di Unlam. Mereka bisa daftar jadi anggota KSPM. Nah, kalau pengurusnya itu cuman terbatas di dalam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat doang. Nah, isinya itu ada dari jurusan S1 akuntansi, ada dari manajemen, ada dari ekonomi pembangunan, dan juga ada dari D3 nih. Nah, untuk angkatannya itu kita ada 4. Dari Bang Salamet sendiri, dari angkatan yang paling tua 2018. Kemudian kami dari para fungsionaris 2019. Kemudian ada dari yang 2020 dan yang paling muda itu angkatan 2021. Itu J. Nah, kalau nanti nih Bang, seandainya nih ada teman-teman mahasiswa ataupun juga calon-calon mahasiswa baru nih yang mau gabung jadi pengurus ataupun anggota, gimana tuh Bang caranya? Mungkin Bang Salamet. Oke, untuk itu sih tergantung waktunya dulu ya untuk kayak perekrutan. Mungkin kita untuk pengurus dulu nih ya. Untuk pengurus mungkin biasanya kita setiap akhir periode kita akan melaksanakan yang mana open recruitment kan. Nah, jadi itu semua ormawa tuh di fakultas kita mengadakan berbarengan biasanya untuk waktunya, dan untuk jadi itu setiap setelah kita musta dapat nih ketua yang baru dan dia sudah menyusun di dalamnya organisasinya ya mungkin lah struktur intinya dulu, baru nanti mungkin dari mereka sudah siap untuk melakukan perekrutan. Biasanya sih di bulan Januari ya. Iya, ya. betul Bang. Biasanya Di Januari. Ya, Januari. Nah, biasa Januari dan dengan beberapa syarat nih. Ya, biasanya paling minimal mereka harus mengikuti kegiatan KSPM itu dua kali. Bisa itu dari sebagai panitia, bisa ikut serta sebagai peserta doang di berbagai event kita, misal BSCI nanti untuk mahasiswa baru nanti silakan ikuti, atau bisa jadi salah satu anggota membership kita. Itu sudah termasuk nih. Dan stok kelasnya juga nanti untuk kita belajar dunia pasar modal sebagai anggota KSPM. Dan juga nih kepanitiaannya juga ada sih, itu semua sih bukan juga, tapi kita nanti akan mengadakan musyawarah tahunan. Pasti setiap tahunnya akan kita lakukan musyawarah tahunan, yang mana untuk panitianya itu dari mahasiswa baru nantinya. Jadi untuk mahasiswa semester 1 nanti baru masuk, yaitu tahun 2022. Yes. Ya, 2022. Itu nanti kalian bisa saja nih ikuti aja IG-nya KSPM. Mungkin ada nanti spill nih di sana buat perekrutan jadi panitianya, dan juga pasti event-event yang lainnya yang asik. Yes. Tuh. Itu sih. Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Kapan tadi Bang oprek buat pengurus? Pengurus sih Januari ya Januari Oke, biasanya. Januari nih teman. Oh iya, untuk anggota belum. Oke. Untuk anggota sih kita satu periode kita 2 kali ya melaksanakannya. Kemarin sudah kita sekali kita di semester ganjil tadi. Semester genap tadi. Baru nanti awal semester ganjil saat mahasiswa baru masuk, nanti kita mengadakan lagi nih setelah mengadakan PKKMB dan BSCI. Yes. Nah, biasanya setelah itu akan ada nih perekrutan buat anggota lagi buat sama-sama belajar pasar modal untuk semua mahasiswa di ULM Universitas Lambung Mangkurat. Itu sih. Nah, biasanya nih Bang, di setiap organisasi itu kan ada tuh departemen atau divisi gitu Bang. Oh iya. bagiannya. Yes. Nah, di KSPM ini ada divisi apa aja sih Bang, sama bisa terangin nih ke teman-teman mengenai proker-proker unggulan dari KSPM kepegawaian. Mungkin dari Oke. Jadi secara umum sih kita punya beberapa divisi, ada 4. Pertama analisa dan investasi. Kedua ada pengembangan sumber daya manusia, ada sekretariatan dan keanggotaan, dan ada informasi dan komunikasi. Nah, untuk Anipes dulu nih. Anipes
untuk tugasnya untuk tugasnya itu kita mengedukasi baik itu pengurus dan juga ikut serta dalam mengedukasi dari anggota KSPM itu sendiri. Untuk prokernya sih yang paling diunggulkan event nasional kita, yaitu WLM National Event Competition. Tahun ini ada kita mengadakan dan sedang buka juga ya anunya untuk kita sebagai peserta. Nah, jadi teman-teman yang mungkin lihat dan sekarang masih buka nih untuk peserta unik, silakan bisa diikuti. Dan program kerja lainnya sih yang lebih menonjol untuk internal itu mereka mengadakan kelas pembelajaran namanya sharing session. Dan mereka ada juga silabinya sendiri untuk beberapa kali pertemuan yang mana bisa biar mengedukasi pengurus biar paham nih secara garis besar dan mungkin secara khusus juga nanti dengan pembicara-pembicara yang berkompeten agar bisa lebih memahami. Oke. Itu sih. Yang sharing session tadi untuk dari divisi Anipes kepada seluruh divisi gitu ya, Bang? Ya, seluruh divisi, semua pengurus nanti bisa ikut serta. Oh ya nih Bang Hafiz, Yes. setahu saya nih setiap pengurus dan anggota itu kan wajib punya akun saham ya. Nah, betul. kalau misalkan ada yang belum punya nih, gimana tuh Bang cara bikinnya, Bang? Oke. Bikinnya kalau dulu itu lumayan ribet ya. Kita kan ada kerjasama dengan sekuritas MNC. Nah, kalau dulu itu kita pakai kertas nih, J. Formulir Kita gitu ya, Bang? pakai pakai formulir. Kita nulis, kita pakai materai, perlu bawa KTP, fotokopi KTP dan lain-lain lah, pokoknya banyak ya, J. Nah, kalau sekarang itu simpel banget. Simpel banget. Nah, kita cuma perlu buka HP, ya kan, J? Buka aplikasi MNC-nya. Terus di situ nanti ada pembukaan open akun di MNC-nya. Nah, di situ kalian langsung bukanya secara online. Kalau pakai bank BCA itu bakal lebih cepat, biasanya bakal lebih mudah juga. Tapi kalau nggak punya bank BCA itu bakal masuk ke bank lain. Bank Sinarmas ya, Bang, ya? Sinarmas, ya. Nah, ya Bank Sinarmas. Nah, kalau yang nggak punya BCA, pakai bank yang lain juga bisa, pakai bank BNI, bank Mandiri dan lain-lain. Tapi nanti jatuhnya ke Bank Sinarmas. Itu Nah, dan itu online juga. Jadi lebih simple dan lebih cepat untuk sekarang ya. Oke. Jadi itu aja. Kalau nggak salah kemarin tuh Bang, pas kepanitiaan BSCI ya, itu para peserta itu ada diajak tuh buat bikin rekening saham itu. Yes. Kira-kira berapa waktunya, Bang? Nah, siapa nih? Aku atau Bang Salamat? Oh, bisa Bang Hafiz aja. Oke. Nah, kalau dulu ya, kalau dulu itu masih lumayan lama makan waktunya, masih 1-5 hari kerja. Kalau sekarang biasanya kan sudah ini kan karena sudah online, jadi biasanya cuman makan waktu beberapa jam doang. Kalau kita bukanya pagi, siang atau sorenya udah selesai. Nah, kalau kita bukanya siang, hari esok itu udah pasti selesai tuh. Nah, pasti sudah langsung jadi akunnya. Nah, gitu aja. Beralih nih Bang, kita Iya. bicara Oke. ke seputar organisasi nih Bang. Nah, gimana sih cara abang-abang nih sendiri dalam menyesuaikan diri waktu awal-awal menjadi pengurus di KSPM? Terus awal masuknya itu tertariknya tuh ke divisi apa gitu? Mungkin dari Bang Salamat dulu. Oke. Mungkin cerita dulu aja nih ya. Bisa, Jadi Bang. cerita mungkin awal-awal untuk tahu UKM nih, kita dari namanya doang itu kelompok studi pasar modal. Kayak mungkin sejalan nih sama jurusan yang mungkin aku pilih, yaitu akuntansi kan. Jadi lebih di situ dulu sih kita tertariknya dulu, yang nyambung sih dengan kuliah kita, yaitu kelompok studi pasar modal. Lalu tertarik sih sebenarnya gara-gara mungkin diajak teman, mungkin dulu kita lihat, dan mungkin tertarik dari pasar modalnya juga pas udah diajak. Dan ikut kepanitiaannya, dan ternyata asik nih kayak orang-orangnya gitu, dan cara bergaulnya enak, dan pasti menambah knowledge baru kan tentang dunia pasar modal gitu nantinya. Dan itu awalnya sih kayak untuk menyesuaikan sih aku jujur kalau dari awal sih banyak yang aku ikuti kan ya,
Pertama mungkin KSPM itu sendiri. Kedua itu ikut juga nih himpunan di jurusanku. Lalu ada juga nih di kuliahan itu aku disuruh juga jadi ketua kelas di beberapa mata kuliah ya intinya. Nah itu kan memakan banyak waktu ya dan effort banyak. Nah itu lebih menyesuaikan dirinya sih, lebih ke kalau memang dari segi waktu kita berusaha maksimalkan aja nih, karena ini sudah dari pilihan kita sudah mulai mengikuti kegiatan yang kita pilih, itu kita harus tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa maksimalkan usaha kita dan waktu kita, dan jangan ngeluh lah intinya, karena sudah jadi pilihan kita nih. Ya, betul. Jadi kita harus tanggung jawab untuk pada diri sendiri atas pilihan kita tadi. Yang penting itu sih yang paling penting. Abang bilang kan tadi banyak tuh kegiatan ormawa yang abang ikuti. Gimana cara abang buat membagi waktu di beberapa ormawa gitu? Oke. Jadi untuk kalau masalah pembagian waktu ya, itu berdasarkan pola prioritas kita loh. Prioritas pada suatu tertentu. Pola prioritas mungkin setiap waktu mungkin berbeda. Misalnya untuk kurun waktu seminggu ini nih, aku mungkin prioritasnya di ini dulu deh. Jadi kita harus sesuaikan terus nih setiap waktu. Enggak, misalnya sama satu semester aku prioritasnya ini doang. Enggak tetap begitu, enggak. Kita harus sesuaikan terus nih. Setiap waktu kita harus sesuaikan pola prioritas kita sampai itu berakhir lah intinya. Sampai tanggung jawab itu sudah selesai, maka mungkin baru lagi nih planningnya yang ke kegiatan berikutnya. Kayak gitu sih. Kita ke Bang Hafiz nih, gimana Bang? Oke. Tadi pertanyaan tentang tahu KSPM yang awal ya, sama menyesuaikan waktunya, ya kan Je? Nah, kalau aku mungkin agak beda sedikit nih sama Bang Slamet. Kalau kenal awalnya ya, kalau awalnya itu aku kenal di PKKMB. Nah, di situ semua ormawa memperkenalkan organisasinya masing-masing nih di PKKMB. Nah, terus di situ aku baru kenal sama KSPM nih. Kulihat mereka di bidang investasi yang pasar modal. Nah, dulu kakakku juga membahas tentang investasi. Ke aku nih membawakan investasi. Nah, karena aku dulu itu nggak paham dan kurang tertarik. Waktu ketemu sama KSPM kayaknya asik nih. Ya kan, organisasinya kayak asik. Ya udah join, ya kan. Nah, terus karena aku waktu SMA itu ikut organisasi, bukan organisasi sih, ekskul, buat senang-senang doang, buat seru-seruan doang. Jadi waktu masuk kuliah, aku pikir bakalan sama aja, kurang lebih lah, ya kan. Rupanya beda, kaget nih, ya kan. Waduh, kaget. Yang awalnya yang awalnya cuma seru-seruan, mau coba-coba doang, rupanya organisasi kuliah itu beda jauh sama SMA, ya kan. Nah, aku menyesuaikannya itu cukup panjang, cukup lama, ya. Aku perlu belajar bagaimana aku cara bagi waktu, bagaimana memilih prioritas. Apakah aku harus memprioritaskan kuliahku dulu, atau organisasiku dulu, atau keluargaku. Nah, di situ aku belajar nih, jadi penyesuaiannya cukup panjang dan lumayan lama dibandingkan kawan-kawanku. Tapi alhamdulillah sekarang lumayan bisa lah ya, lumayan sudah terbiasa, jadi udah enakan penyesuaian waktunya, lebih enjoy. Abang tipe orang apa nih, introvert atau extrovert gitu? Aduh, kalau pertanyaannya kayak gitu, kayaknya kayaknya waktu SMA itu aku orangnya introvert. Ya, banyak diam, ya kan. Kawan-kawanku cuman di satu kelas itu doang sama kawan-kawan ekskul. Nah, tapi kalau waktu masuk ke kuliah, masuk organisasi, itu kawanku udah jadi macam-macam nih, udah jadi jurusan macam-macam nih. Ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, ada akuntansi, ada D3, banyak jadinya. Yang mungkin jadi extrovert lah ya. Karena menyesuaikan teman-teman juga ya, kayak Bang. menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan lingkungan, menyesuaikan keadaan juga, ya kan. Gitu. Nah, selama menjadi pengurus nih Bang, pasti kan ada nih suka dan dukanya nih Bang. Nah,
ada nggak pengalaman yang bener-bener sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu selama menjadi pengurus? Mungkin dari Bang Selamat. Oke, kalau dari aku ya, untuk jadi pengurus sih, pertama gini, dari kita terjun mau milih aja nih, kita masuk ke ekskul ini atau ekskul, bukan ekskul sih, kita ada ormawa. Ormawa, Bang. Sudah ormawa. Oke. Iya. Kita di kampus Bang. Benar, Kampus, Bang. dari kampus. Oke, jadi kalau kita masuk ormawa kan seperti aku bilang tadi, saat kita sudah memilih maka jangan sesali, maka bertanggung jawablah kepada diri kamu sudah memilih ini. Dari memilih itu saja, mungkin itu sudah jadi bingung nih, mau 2 atau 1 doang, itu sudah jadi pemikiran tersendiri. Nah, jadi itu cukup berkesan sampai sekarang. Nah, akhirnya ternyata aku kira berat, ternyata bisa kalau memang dijalanin dengan maksimal, sebaik mungkin. Dan juga kalau memang dari segi capek dan sebagainya, mungkin ada waktu kemarin satu masa aku sampai jenuh nih, udah fase dimana jenuh banget nih sudah, karena full banget nih, nggak ada stopnya. Kepanitiaan itu kan biasanya nih di semua ormawa pasti ada melakukan kegiatan nih kepanitiaan kayak gitu, dan ikut banyak nih, terlalu banyak ternyata. Yang akhirnya ada fase dimana aku sudah effort terlalu banyak, dan setelah effort terlalu banyak itu aku merasakan masa jenuh. Nah, masa jenuh itu sih yang mungkin banyak merubah personality aku. Personality aku yang mungkin lebih ke happy banget orangnya, dan mungkin aku mungkin harus lebih menyesuaikan nih, kayak harus bisa jaga personality dan jaga sebagainya. Itu sih kayak aku, perubahan personality itu yang cukup berkesan jadinya. Dari Bang Hafiz? Oke. Kalau dari aku ya, yang paling aku ingat nih ya di selama aku ke pengurusan KSPM, waktu aku masuk dan saat itu masih offline. Nah, di situ kita ada yang namanya proker waktu indah bersama. WIB. Yes, WIB. Nah, sekarang namanya KSPM Days. Iya, Nah, KSPM Days. Dulu itu waktu WIB pertama kali itu, ya kan ya, pertama kali aku ikut itu seru banget ya. Dari pagi sampai kita sore sampai malam ya Bang ya. Sampai malam malah. Itu rame-ramean doang. Seru-seruan kita. Seru-seruan ya. Nah, momen yang paling aku ingat nih itu waktu sore. Waktu sore itu, Kenapa tuh, waktu Bang? sore itu ya, para cowok-cowoknya, laki-lakinya itu bakal di make upin. Nah, di situ aku bingung. Yang teman-teman laki-lakiku awalnya banyak, kok pada hilang? Kok takut nih? Penasaran jadinya, kok pada hilang? Ku nanya sama kawanku, ya kan? Iya. Ini yang lain kemana? Ya, pada ke WC katanya. Terus tiba-tiba aku lihat ada satu lari yang ke belakang. Ya udah, aku ikut. Pada sembunyi semuanya. Terjauh. Banyak tuh sembunyi. Aku nanya, kok sembunyi? Kok pada sembunyi? Iya. Kayaknya kita mau di make upin ya udah. Ya, Bang. Aku ikut. Iya, takut. Dan akhirnya untung aja bukan aku yang terpilih ya kan. Oke. Pada kawan-kawanku yang terpilih, untung aja. Nah, kalau untuk dukanya, kalau aku sendiri itu tipe orang yang tidak terlalu memikirkan tentang duka citaku. Ya, jadi kalau masalah hal yang sedih-sedih terkadang aku bakal lupain. Kenapa? Karena hal tersebut memang memiliki kesan tersendiri, ya kan. Tapi entah kenapa aku kurang suka mengingatnya, kurang suka mengenangnya. Jadi bakalan cepat lupa kalau masalah dukanya. Jadi mungkin aku cuman bisa sharing masalah hal yang paling aku senangi. Berkesan ya, Bang. Yes, berkesan banget di KSPM. Nah, tadi Bang, kan Abang ada men-spill sedikit nih tentang Yes. WIB. Yes. Boleh tahu tuh WIB proker dari divisi apa nih, Bang? WIB itu proker dari PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Oh iya, namanya tadi ganti ya, Bang? Yes. KSPM. Jadi KSPM Days. Days. Yes. Ya. Sekarang jadi nama prokernya jadi KSPM Days. Nah, PSDM itu kan fokusnya pada sesuai namanya, pengembangan sumber daya manusia. Jadi fokus pada internal kepengurusan kita. Nah, jadi kawan-kawan yang baru masuk KSPM, pengurus-pengurus baru yang masuk KSPM, mereka dilatih tuh. Mereka di WIB kan seru-seruan, jadi mereka saling kenal.
Nah, sisa proker dari PSDM itu lebih ke ngembangin soft skill kawan-kawan pengurus. Nah, gitu aja. Nah, dilihat dari cerita abang-abang nih, kayaknya Iya. KSPM ini seru banget nih. Iya, jelas. Jelas. Sekarang nih, apa sih harapan dari abang-abang sekalian untuk KSPM FEB-ULM ke depannya? Mungkin untuk periode sekarang nih dari Bang Hafiz dulu. Nah, sip. Oke, dari aku ya. Harapanku mungkin cukup simpel aja. Yang ku harap dari pengurus KSPM periode ini, kepengurusan KSPM periode ini, aku cuman berharap KSPM kita itu bisa sama kayak tahun-tahun waktu masih offline. Kenapa? Karena online ini cukup mengganggu kita aja. Iya. Nah, rasa kekeluargaan yang KSPM miliki dulunya itu lumayan pudar udah. Nah, iya lumayan kurang adanya. Jadi harapan terbesarku adalah KSPM bisa kembali seperti semula, masih dengan kekeluargaan yang erat banget, dan juga kawan-kawan pengurus KSPM itu paham tentang pasar modal. Walaupun mereka nggak main karena kekurangan modal nih ya, misalnya, paling nggak mereka paham tentang pasar modal, mereka ngikutin tentang perkembangan pasar modal. Nah, mungkin itu. Jadi mungkin karena online dan terpisah jarak juga ya Bang, jadi Yes, kita betul. kurang perekatannya gitu. Yes, betul. Ada yang di luar pulau, makanya itu. Oh, betul. Di luar kota jauh-jauh ya Bang. Iya, Sulit jauh-jauh. banget buat kesini. Oke. Yes. Dari Bang Salamet. Oke, untuk harapan mungkin kurang lebih aja ya. Mungkin harapannya sama dengan Bang Hafiz nih. Untuk masalah internal mungkin lebih apalagi nih, kayak lebih bisa memahami lagi lah untuk pengurusnya itu memang bisa mempraktekkan, bahkan bisa mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari tadi. Oke. Karena kan sudah nih kita udah buat nih silab itu sendiri yang betul. mungkin bisa dipahami oleh mereka dan mungkin bisa di-share lagi nih dari pengurusnya supaya jadi penggerak untuk bisa lebih menyebarluaskan pengetahuan tentang pasar modal tadi ke semua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Dan untuk secara umumnya, untuk secara luas, mungkin kita bisa lebih ditingkatkan mungkin tentang bagaimana kita menyampaikan informasi tadi. Mungkin sudah dengan inovasi kali ini, mungkin salah satunya podcast yang mungkin bisa lebih mendekatkan ke SPM kepada hal yang lebih luas lah intinya. Oke. Nah, tadi kan udah ada beberapa divisi nih yang di-spill oleh Bang Hafiz dan Bang Salamet nih, yaitu Anifes dan PSDM. Iya. Oke, ada dua divisi nih yang belum disebutkan. Oke. Boleh satu dari Bang Hafiz, juga satu dari Bang Salamet. Oke, Mungkin oke. bisa ke sekretariatan dulu ya Bang. Oh Silakan yes, Bang. mungkin Hafiz. Jadi divisi yang selain divisi Anifes sama PSDM ya, J, ada namanya divisi kesekretariatan dan keanggotaan. Nah, ya. itu divisinya itu fungsinya buat menghandle para anggota sama sekre kita. Betul. Nah, jadi inventaris maksudnya. Inventaris, oke. Inventaris yang ada di sekre. Nah, itu yang handle divisi kesekretariatan. Sekre, Ya, sama anggota-anggota. Mereka daftar, mereka bikin akun. Ya. Itu yang handle para divisi kesekretariatan dan keanggotaan. Itu aja. Itu buat kesekretariatan dan keanggotaan tadi. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, di Yes. kesekretariatan ini ada proker baru atau enggak nih Bang? Kalau buat di divisi kesekretariatan bukan proker baru sih, Oke. kalau nggak salah ya, seingatku. Tapi namanya yang dirubah. Jadi payung sekre itu buat kita bersih-bersih sekre tiap bulan. Per bulan nanti ada 1 atau 2 kali buat bersih-bersih sekre. Nah, kenapa itu perlu? Kan karena kita masih masa pandemi nih, Iya, ya kan? betul. Nah, dan kebijakan kampus juga masih nggak ngebolehin kita beraktivitas di Offline. sekre. Nah, jadi sekre kita itu masih kosong, J. Nggak ada pengurus yang datang rutin. Iya, betul. Jadi perlu dibersihin tiap bulan sekali atau 2 kali. Nah, itu yang barunya ya. Oke, itu yang Itu aja. bersihin dari anggota dari pengurus kesekretariatan itu sendiri ya Bang?
Yes, dari pengurus kesekretariatan. Tapi kalau para pengurus yang lain mau join, mau gabung, nggak apa-apa, bolehin aja. Gitu aja. Selanjutnya Bang Selamat Oke. untuk informasi dan komunikasi ya Bang. Oke. Berhubung pernah juga nih jadi kadipnya informasi komunikasi loh, jadi mungkin lebih bisa menggambarkan untuk perkembangan informasi dan komunikasi kan. Untuk secara basic tugasnya itu adalah menyebarkan informasi tentang dunia pesan muda atau materi-materi dari KSPM kita ke halayak luas, atau mungkin kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Mungkin ini salah satunya podcast itu disebarkan oleh mereka dan yang buat oleh mereka juga. Dan ini salah satu mungkin salah satu bagian dari kreatif konten kan mungkin ya. Dan di dalam itu ada salah satunya dikembangkan itu podcast ini, dan dengan cara berbagai macam platform lah mereka. Kan ada di Instagram khususnya, ada di TikTok juga kadang mereka, dan di YouTube, untuk bisa menyebarluaskan informasi tadi. Dan untuk yang lainnya mereka ada juga nih program kerjanya tuh seperti kepanitiaan. Itu ada 2 nih. Pertama ada KGTS, yaitu KSPM Go to School. Mereka menyiapkan nih ruang untuk para anak SMA yang mungkin mau menuju dunia perkuliahan, ya bersiap-siap lah intinya menghadapi biar mereka mungkin saat memang sudah siap sebagai investor. Karena KTP belum ada kan ya, salah satu syarat bukan rekening, ada KTP. Nah jadi mereka diberitahu dulu nih, oh kayak pasar modal seperti ini. Nanti mereka untuk kayak ke depannya mungkin lebih mudah lagi nanti bagiannya memahami. Karena mungkin banyak orang penyesalan loh kalau sudah tua-tua baru kenal nih ternyata investasi itu bagaimana gitu. Nah bahkan lebih baik semakin muda, semakin dini kita mengenai investasi, maka mungkin akan semakin baik benefitnya untuk kita nantinya. Itu sih. Sama satu nanti kita juga ada company visit, yaitu kunjungan ke perusahaan-perusahaan TBK khususnya. Kayak kemarin mungkin ada Pizza Hut, itu salah satunya TBK, dan mungkin tempat-tempat lainnya yang mungkin bisa kita kunjungi. Itu JJ. Tadi kan ada di spill nih sedikit oleh Abang nih event KGTS yang mungkin dalam dekat-dekat ini bakal dilaksanain nih. Benar. Itu kapan Bang kalau boleh tahu? Untuk pelaksanaannya mungkin di bulan Agustus ya. Juli Bang. Juli. Jadi bulan Juli ini kepanitiaan mungkin sudah terbentuk, dan sudah kemarin juga kita melaksanakan rapat perdananya untuk panitia. Dan di sini mungkin mereka akan melakukan kolaborasi yang mana beberapa sekolah mungkin akan ikut serta nih di sini, dan mungkin entah offline atau online, nanti who knows nanti di bagaimana pelaksanaannya yang mesti akan menjadi gebrakan lah untuk salah satunya dari Infocom untuk periode ini. Itu aja sih. Buat teman-teman yang dari SMA, SMK ya Bang? Dan tingkat SMA dan SMK, jangan lupa nih buat ikut KGTS di bulan Juli nanti. Yang terakhir nih Bang Hafiz dan Bang Selamat, mungkin bisa nih memberikan pesan-kesan kepada teman-teman mahasiswa ataupun nanti calon-calon mahasiswa baru yang mau bergabung ke FEB ULM, dan juga teman-teman yang nantinya berminat untuk bergabung untuk belajar seputar pasar modal. Mungkin dari Bang Selamat. Aku dulu. Aku dulu. Jadi mungkin untuk kesan-pesan ya untuk semuanya, mungkin kurang lebih seperti yang aku sampaikan ya. Saat kita sudah memilih sesuatu, dan gini entah kita jadi pengurus atau mungkin jadi anggota mau belajar, kita harus bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh nih, karena itu bagian dari pilihan hidup kita, dan kita harus bertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri. Nah jadi dengan kita bersungguh-sungguh tadi, mungkin hasilnya mungkin akan lebih baik dan mungkin lebih bermanfaat bagi kita. Yang mana kadang orang sudah memilih tapi dia acuh tak acuh anggapnya dengan pilihannya tadi, bahkan mungkin tiba-tiba tidak bertanggung jawab. Betul. Nah makanya itu kalau memang sudah memilih ya memang lakukan sampai akhir lah intinya. Dan lainnya pesan yang lainnya mungkin nggak ada sih, yang mungkin lebih dasarnya itu sih kesungguhan untuk melaksanakan apa yang sudah dia pilih. Berkomitmen gitu ya Bang. Komitmen itu penting. Komitmen intinya. Bang Hafiz, kalau dariku ya pesan-pesan untuk mahasiswa baru dulu, untuk para maba. Belakangan ini tahun ini maba-maba yang masuk ke FEB ULM biasanya mereka takut untuk ikut berorganisasi. Nah
Jadi pesanku untuk para maba, cobalah kalian masuk ke dalam dunia organisasi. Tuh. Kenapa? Karena gini, dunia kerja itu tidak sepenuhnya menggunakan teori. Ya, betul. Kita di dalam dunia kerja pasti ada yang namanya praktek. Nah, teori kita memang perlu, tapi pengalaman itu lebih penting menurutku ya. Iya, betul. Jadi aku sarankan buat para maba, joinlah ke dalam organisasi yang ada, entah di KSPM, entah di himpunan atau di ormawa lain. Iya. Yang penting kalian cobalah terjun dulu untuk masuk ke dunia organisasi. Terus untuk pengurus KSPM yang baru, ya kan ya, Betul. calon pengurus KSPM yang baru. Pesanku gini, kalian itu merupakan orang-orang yang beruntung apabila masuk ke KSPM, ya kan? Ya, benar. Kenapa? Karena kalian Banyak, udah memulai investasi, memahami investasi sejak dini, Ya, sejak ini. sejak kalian masih muda, Penting tuh. yang mana ilmunya nanti bisa kalian pergunakan saat kalian sudah punya penghasilan yang banyak dan kalian saat kalian udah dewasa. Nah, ilmu investasi ini berguna aja. Betul. Walaupun mungkin kita masih muda gini, modalnya masih kurang. Nah, disinilah kita saatnya belajar. Nah, dan selain itu buat kawan-kawan calon pengurus KSPM yang baru nantinya, aku harap sama seperti Bang Salamat sampaikan, komitmen kalian dikuatkan. Karena organisasi kuliah ini kita tidak menerima bayaran apapun. Betul. Yang kita terima hanyalah Secara ilmu. finansial. Kita hanya menerima ilmu yang ada di organisasinya tersebut. Kalau UKM, unit kerja mahasiswa, ada 2 ilmu yang kita terima. Iya, betul. Pertama, skill organisasi. Yang kedua, skill dari UKM itu tersendiri. Ya. Kalau di KSPM otomatis kalian dapat ilmu pasar modalnya. Kalau di UKM lain otomatis ya sesuai UKM tersebut. Iya, Ya kan? betul. Nah, kalau kalian di himpunan ya mungkin hanya dapat skill organisasinya aja dan kawan-kawan yang satu jurusan. Nah, mungkin pesan-pesanku itu aja untuk kawan-kawan maba dan calon pengurus KSPM yang baru nanti. Mungkin juga nih Bang yang ada tuh yang dari SMA, SMK udah main saham ya Bang. Bisa ya, tuh, ada. bisa banget buat join Yes. ke KSPM Salah atau rekomen. BWLM Yes, buat rekomen. nerapin atau menyebarkan ilmu yang dia punya selama dia berinvestasi atau trading itu tadi ya Bang. Buat Iya. memperdalam juga. Oke, Iya. betul. Baiklah, tanpa terasa nih Bang, udah panjang lebar nih ya Iya. pembahasan kita ya. Hari Sangat ini. panjang. Saat Oke, panjang. saya ucapkan terima kasih kepada Bang Hafiz dan Yes. juga Bang Salamat Iya, telah terima bersedia kasih buat juga, menjadi JJ. narasumber dan meluangkan waktunya pada hari ini. Oke, Oke. gimana nih teman-teman? Udah selangkah lebih dekat kan dengan KSPM atau BULM? Nah, bagi teman-teman yang berminat nih buat belajar seputar pasar modal, bisa banget loh ikut gabung ke pengurusan kami atau menjadi anggota KSPM atau BULM pada saat open recruitment nantinya. Dan juga kepada teman-teman yang kepo nih, gimana sih program kerja dari KSPM atau BULM? Jangan ragu ya buat gabung bersama kami pada open recruitment pengurus periode berikut. Betul. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube ini dan juga jangan lupa share konten-konten dari kami supaya nggak ketinggalan video seputar pasar modal, atau juga lebih jelasnya bisa kunjungi berbagai media sosial kami yang salah satunya yaitu Instagram @kspm_FOBULM Ya. untuk konten-konten kreatif lainnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan pantengin terus podcast KSPM FOBULM untuk episode selanjutnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Asik. Apa itu generasi hebat? Asik. Iya.
yang berinvestasi untuk masa depan. Oke. Dadah. Oke, kita bisa tagline dulu Bang. Ya. Tagline nih. Oke, Oke. Oke. silakan Bang. Kalau aku bilang KSPM 2022, kalian ucapinnya investasi generasi bener. milenial. Investasi gaya generasi milenial. Oke. Bisa Bang. Tuh 2 3. KSPM 2022 Investasi gaya generasi milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.